Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Ketemu lagi di Sihi Podcast. Nah, di Sihi Podcast kali ini kita ketemu sama guru-guru dari TK Islam Harapan Ibu. Hai. Ada Miss Dita, Ada Ibu Rurit, ada Miss Putri, Ada Miss Bella. Nah, Miss Bella, Miss Putri, dan Bu Rurin ini adalah guru craft di TK. Dan mereka bertiga ini guru craft di grade yang berbeda. Coba bisa diperkenalkan satu persatu nih guru craftnya dari kelompok apa aja? Ini dari aku dulu ya, Boleh. Miss Dita ya. Aku sendiri ada Ibu Rurin dari grade untuk toddler dan playgroup. Kalau Miss Putri ada di grade kelompok B. Oke, dan aku sendiri, Miss Bella, ada di grade yang tengah nih, TKA. Nah, beda-beda kan? Jadi hari ini kita mau tanya-tanya nih kira-kira kalau tentang craftnya TK, kendalanya apa aja. Apalagi sekarang kan pandemi ya udah mau 2 tahun. Terus online. Nah, kalau anak-anak TK tuh bisa nggak sih ngikutin bikin craft tapi online caranya? Nah, kita harus tanya nih sama guru-guru TK supaya orang tua di rumah juga bisa ngikutin nih. Nah, kira-kira boleh dijelasin dulu deh kalau craftnya TK sendiri tuh gimana sih, Miss? Dari aku dulu? Boleh deh, boleh. Oke, dari kelas yang paling kecil nih ya. Boleh. Oke, kalau dari Ibu Rurin, sebenarnya craft itu kan melatih motor halus anak-anak juga ya Miss Putri, Miss Betul, Bella ya. Jadi betul. setiap grade sebenarnya tingkat craftnya itu berbeda-beda Miss Dita. Jadi kalau misalnya untuk di toddler dan playgroup itu biasanya paling mudah ibaratnya kalau misalnya dibanding dengan TKB dan TKA. Jadi kalau kita sih lebih simple, mungkin melipat 1 lipatan, melipat 2 lipatan, mewarnai, melukis, lebih yang basic-basic dulu karena kan masih pengenalan bagaimana teman-teman anak-anak juga cara memegang kuas yang benar, krayon yang benar, melatih motorik kasarnya juga seperti itu. Gripnya dulu ya, tangannya. Betul. Jadi dasarnya banget ya, Bu. Betul Rurin. sekali. Kalau dari Miss Bella deh, kalau dari playgroup toddler kan langsung ke A ya, berarti. Oke, sip. Jadi tadi Ibu Rurin menyampaikan kalau misalnya di playgroup atau toddler lebih ke pengenalan. Misal, contoh grippingnya. Nah, ketika di TKA kita lebih mendalam lagi. Lebih mendalam ini seperti apa? Contoh goresannya. Goresannya harus lebih pekat dan bentuk yang dihasilkan pun lebih beragam. Kalau misalnya tadi Ibu Rurin di playgroup atau toddler belajar 1 atau 2 goresan ya Ibu Rurin ya. Nah, di Miss Bella ini goresannya sudah membuat sebuah bentuk. Sudah gitu. terbentuk. Sudah Lingkaran terbentuk. atau persegi gitu iya, ya? betul. Jadi di TKA itu sudah bukan pengenalan lagi, tapi sudah membuat bentuk. Nah, nanti di TKB Beda lagi. Beda lagi. Gimana Gitu. itu, Miss? Nah, Gimana tuh, iya. Mas? Coba gimana tuh Miss Putri kalau di TKB? Lebih sulit nih sepertinya nih. Harusnya karena kan dari jenjang saja sudah berbeda ya Betul. kan. Kalau tadi di kelompok A sudah terbentuk, di kelompok B lebih terbentuk lagi dan biasanya kita akan meminta anak-anak untuk menuangkan idenya. Jadi udah Oh, bukan gitu. dari ibu guru lagi. Oh, gitu. Jadi nanti ibu guru tinggal mengarahkan. Atau misalnya nih, kalau di kelompok A biasanya anak-anak akan menggunting itu sudah ada garisnya atau sudah ada bentuknya. Misalnya anak-anak ayo kita mau menggunting bentuk segitiga dan biasanya bentuk segitiganya itu sudah dibantu oleh ibu guru, sudah Betul. ada garisnya ya, betul Iya, ya? betul. Nah, kalau di kelompok B biasanya anak-anak diminta untuk belajar menjiplak. Jadi kita sediakan bentuknya, misalnya ada balok berbentuk segitiga ya, atau misalnya yang lebih mudah didapat karena kita kan PJJ di rumah ya, misalnya tutup gelas kan bulat. Nah, kita jiplak sendiri anak-anak, minta tolong untuk anak-anak jiplak sendiri dan mereka akan gunting sendiri. Jadi semuanya lebih mandiri sih kalau di kelompok B gitu. Dan lebih banyak untuk berimajinasi ya Miss Putri ya? Betul. Oke. Jadi memang tingkatannya beda-beda nih ya, Miss Betul, ya. sesuai usia Miss Dita. Sesuai usia. Iya. Nah, kalau misalnya nih, Miss, kan dari playgroup tuh pengenalan dasarnya dulu. Terus udah naik nih ke kelompok A. Berarti kan dia harus membentuk. Tapi kalau ternyata di kelompok A dia untuk pengenalannya aja belum lulus, itu gimana tuh, Miss? Oke, sejauh ini sih Miss Dita ya, setidak bisanya karena kita sering review untuk di setiap pertemuan, biasanya anak-anak ini sendiri sudah punya bekal atau dasarnya. Oke. Jadi ketika dia di grade yang lebih tinggi atau ketika dia bertemu di TKB, dia sudah tidak kaget lagi gitu. Karena di TKA sering ada pengulangan, sering ada latihan dari yang mendasar hingga
tahap selanjutnya, jadi ketika di TKB dia tidak terlalu sulit, apalagi kalau dia mulai dari playgroup ya, sudah ada dasarnya. Terasa Sudah ada dia dasar. bela ya. Betul, terasa sekali. Jadi ketika si anak nih dari usia toddler atau usia playgroup, mereka sudah mulai pengenalan, sudah mulai terbiasa. Jadi ketika mereka naik ke jenjang TKA atau selanjutnya ke TKB, mereka udah tidak mengalami kesulitan. Sejauh ini sih yang Miss Bella rasakan seperti itu, Miss Dita. Ada tambahan Miss Putri? Sama seperti itu. Sama juga ya Miss Dita. Iya. Miss Putri juga merasakannya seperti itu ya. Betul. Jadi Oke. berpengaruh banget ya teman-teman kalau misalnya mau mengajak anak-anaknya untuk sekolah di jenjang TK, itu berpengaruh banget kalau misalnya di jenjang playgroup itu ternyata penting juga, karena ternyata di jenjang playgroup itu fondasi juga biar nanti anak-anak di TKA dan TKB Sudah punya semakin dasar. betul semakin Iya. terasah nanti di TKA dan Betul. TKB-nya, karena mereka mengikuti pembelajaran di playgroup tadi, karena kan mereka terasah di basicnya tadi itu. Aku tambahin sedikit. Oke. Tapi memang berbeda betul tadi kata Miss Bella. Anak yang mengikuti dari playgroup atau toddler ketika ke kelompok A atau kelompok B itu kemampuannya jauh lebih dari yang misalnya tiba-tiba anak aku nih belum pernah sekolah tapi mau langsung ke sekolahnya ke TKA atau TKA TKB. karena memang umurnya sudah TKA tapi belum pernah sekolah sebelumnya. Iya, betul. Itu dari motorik halusnya pun kelihatan Iya. gitu. Dan di rumah biasanya orang tua juga kan lebih dijaga ya, anaknya lebih takut kayak anak-anak jangan pegang gunting karena bahaya. Nah, sedangkan di kita mengenalkan gunting ya kan, walaupun harus dengan tetap pengawasan. betul, tetap diawasin, tapi kita berikan gunting biar mereka juga nggak kaget dan dia tahu cara penggunaannya gitu. Jadi kalau belum dari dasar, Miss Putri lebih maraton ya anak-anak Iya, ya? betul. Oke, maraton buat Menyesuaikannya mengajar. biasanya lebih berbeda dari teman-teman yang sudah mulai dari playgroup Miss Dita. Jadi biasanya kalau misalnya dari awal sudah ikut di playgroup, di TKA-nya akan lebih mudah lagi nanti menyesuaikannya gitu. Terus kalau misalnya kayak kendalanya sendiri gitu, Miss, kendalanya maksudnya kan ini kan beda-beda nih grade-nya. Dari Miss-nya sendiri gitu ya, kita buka curhatan guru craft lah ya. Oke. Kendalanya gitu ngajar anak-anak untuk craft, apa susah untuk ngegunting, cara megangnya atau bentuk polanya itu? Oke, aku bantu jawab ya. Kalau untuk saat ini sih kan karena kita pembelajarannya PJJ, itu sedikit ada kendala. Kendalanya apa? Kita nggak bisa lihat langsung kan, nggak bisa nilai langsung. Anak-anak kira-kira bener nggak sih apa yang dia kerjain tuh sendiri gitu kan. Nah kalau di sekolah kayaknya nggak terlalu sulit, nggak terlalu ada kendala karena kita bisa lihat langsung. Kalau anaknya nggak bisa kita Bisa bantu langsung, gitu kan. betul. Kalau di rumah kita nggak terlalu kelihatan, belum lagi sinyal ya Betul. kan, belum lagi kalau nanti kameranya nggak terlalu fokus sama apa yang dia kerjakan gitu kan. Nah mungkin itu aja sih kendalanya biasanya. Itu mungkin mau ditambahin. Kalau tadi kan mungkin kalau di TKA, TKB sudah fokus di hasil anak-anak ya Miss Dita ya. Kalau untuk di playgroup sebenarnya kan kita berfokus di gimana anak-anak mantap di fondasinya. Nah sekarang ini kalau di masa COVID ini sebenarnya kendala kita dari emosinya anak-anak, karena kalau misalnya usia itu mempengaruhi banget untuk mood anak-anak belajar. Jadi di usia toddler dan playgroup itu emosi dan moodnya itu masih mudah banget nih di apa namanya Masih swing ya kan? Iya masih swing banget. Masih Karena gampang kalau misalnya ke-distract banget nih. Betul, Iya. kalau misalnya adik TKA, adik TKB lebih dewasa ibaratnya dikasih tahu kakak tolong seperti ini. Oh iya, lebih mengerti. Kalau misalnya untuk adik toddler dan playgroup itu kan dari usianya sendiri di bawah adik-adik TKA dan TKB. Jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk mengatur mood anak-anak itu sebenarnya lebih sulit lagi, apalagi sekarang harus online. Jadi kalau misalnya harus online di rumah, mamanya mungkin kesulitan untuk mengatur moodnya kan biasanya akhirnya pembelajaran jadi tidak sesuai dengan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau misalnya di sekolah pun berharap sih semua keadaannya semakin baik ya Miss Putri, Miss Bella, jadi kita bisa lebih maksimal lagi gitu. Karena kan untuk mengatur mood anak-anak tadi gitu. Bener ya, Kesulitannya kalau di situ. playgroup lebih ke moodnya Mood, ya. iya. Karena tatap muka aja juga belum tentu. Benar. Ini apalagi online ya. Betul sekali. Oke, terus kalau untuk menentukan nih, oke, besok aku mau craftnya bikin, ini kan banyak nih displaynya di sini. Mau bikin lebah, mau bikin laba-laba, itu cara menentukannya gimana? Apakah setiap bulan memang sudah ada temanya yang ditentukan? Atau memang dari sendiri guru gitu. craftnya sendiri gitu? Oke tuh.
Kalau untuk tema sih biasanya memang kita kan di sekolah sudah ditentukan ya, maksudnya dari sebelum kita memulai tahun ajaran baru ini pasti selalu ada rapat, ada raker, dan di situ kita menentukan tema nih. Betul. Tema Untuk apa satu tahun aja? ya? Betul, untuk 1 tahun itu. Kira-kira ada tema apa aja nih yang mau kita ambil. Nah, dari situ baru kita akan turunkan lagi tuh ide-idenya. Kayak misalnya untuk minggu ini kita bertemakan tentang negara ya. Oke. Kebetulan di B minggu ini sedang membahas tentang Mekah. Kalau di A apa? Kalau di Miss Bella temanya tanah air Miss Putri. Oh, tanah Di air. minggu ini lagi di Papua. Papua. Kalau di playgroup? Kalau di playgroup lagi bahas tentang makanan Oh, dari gitu. teman-teman dari negara Nah, dan daerah itu. Nah, itu tadi. kan masih berkesinambungan ya Betul. kan? Ini ada makanannya, ini ada budayanya, ciri Budayanya. khasnya kayak gitu. Nah, nanti dari situ kita ambil tuh misalnya kayak Mekah. Biasanya kalau identik di Mekah tuh apa ya gitu. Bisa kita bikin Ka'bah atau bisa kita bikin piramid atau mungkin nanti kita bisa bermain pasir, ya kan? Nah, gitu. Kalau kelompok A minggu ini buat apa? Kalau kelompok A minggu ini Papua Miss Putri. Papua itu kan kalau di Papua biasanya anak-anak tuh mengenal burung cendrawasih ya. Nah, jadi tadi Miss Bella ajak anak-anak buat cendrawasih nih. Ternyata alhamdulillah anak-anak tuh tahu gitu. Kalau misalnya bedanya burung cendrawasih sama burung yang anak-anak biasa lihat tuh apa sih? Oh, burung cendrawasih tuh ekornya lebih bagus, lebih banyak gitu. Lebih Jadi panjang. betul, lebih panjang. Jadi tadi anak-anak buat bentuk burung cendrawasih dengan ekornya yang panjang, menggunakan origami. Mereka belajar menggunting, melipat, dan menjeplak sendiri gitu. Nah, seperti itu. Seru kan? Seru ya Kita jadi guru beda-beda ya. nih Miss Dita, sesuai grade-nya nih. Berarti setiap mau ngajar selalu muter otak ya, Oh, harus iya, bikin betul. apa nih Betul, hari betul. ini gitu. Terus cara dapetin idenya gimana, Miss? Setiap misalnya temanya nih Mekah, besok apa Inggris, besok apa lagi gitu kan harus berbeda nih. Kalau kemarin udah ngegunting, besok harus Oh, iya. Apalagi gitu apalagi kan? gitu kan, nggak Oke. mungkin gunting lagi. Nah itu dapetin idenya gimana? Pinterest dan YouTube ada lagi. betul, betul Bu Ririn. Tapi selain itu juga kan kita pasti dituntut untuk kreatif kan. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa kreatif itu? Ya kita harus punya inovasi dulu nih, karena dari situ pasti akan keluar ide kreatif Ide-ide. ya kan. Iya. Dan pastinya juga kita pasti ngobrol kan. Jadi Ya biasanya kita guru-guru craft suka ngobrol. Oh bertiga Besok suka diskusi minggu ya? depan tema aku ini nih, bikin apa ya enaknya gitu. Saling ini dong, iya kan, ngasih ide. Saling kan kalau mengisi 3 gitu. kepala kan idenya ada aja kan. Kalau satu kepala kadang suka stuck, ujungnya lihat lagi Pinterest. Kalau kita ngobrol biasanya ada ide-ide cemerlang gitu. Tapi ada ide-ide yang misalnya dari Pinterest atau YouTube, oh bikin ini aja nih gitu. Tapi pernah nggak sih ada yang timbul sendiri tanpa misalnya ini nih lihat contoh di YouTube. Tapi pernah nggak sih ada ide dari miss-miss masing-masing nih, bikinnya gini aja, bikin ini aja gitu. Dari Biasanya kalau Miss Dita kita walaupun ambil dari Pinterest, YouTube dan Google gitu biasanya tetap kita modifikasi ya Miss Betul, Bella Miss Putri, betul. karena disesuaikan dengan tadi grade dari murid Masing-masing kita. murid. Iya, karena kan biasanya kalau misalnya di YouTube dan di Pinterest itu kan tingkat kesulitannya berbeda. Jadi, oh iya kayak gini. Oh mungkin nanti bisa dengan sesuatu yang lebih mudah ya, atau mungkin dengan ini ya cara mengguntingnya begini ya gitu. Biasanya kita lebih modifikasi juga ya Miss Putri, Betul. Miss Bella. Jadi tidak plek kita ambil idenya dari situ gitu. Jadi biasanya untuk memunculkan dimodifikasi Iya, lagi ya. betul. ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Oke, betul. Oke. Terus kalau udah mentok banget nih, aduh nggak tahu deh mau bikin apa, gimana tuh caranya? Sejauh ini sih kayaknya ada aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayaknya ada. Mentok-mentoknya alhamdulillah keluar sedikit gitu. Luar biasa ya kalau mau jadi guru craft tuh harus gitu. Otaknya tuh harus refresh setiap ini ya. Makanya itu butuh brainstorming. healingnya nggak? Butuh healing biar masuk nih. Tapi sebelum dikasih ke anak-anak, Miss pasti nyoba dulu di Tentu rumah. ya harus atau tetap dicoba dulu. Pernah gagal nggak sih Miss, kayak misalnya, aduh ternyata pakai bahan ini nggak bisa atau apa, terus gimana tuh? Pernah, karena kan sebelumnya kita coba dulu kan. Jadi kalau misalnya gagal, ya harus gimana caranya biar nggak gagal, biar anak-anak juga kan nggak kecewa gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak buat ini nih misalnya, nih kayak Apa gini itu, nih. Miss? Ini tuh kan ular ya kan? Ceritanya ular. Ini ular gitu. Nah kalau untuk kelompok B, ini grade-nya ini
kita melipat, dan ini anak-anak gunting sendiri, melipat sendiri dan menempel sendiri gitu. Ini bisa juga dipakai di kelompok A, hanya misalnya berbeda. Kalau ini kita lipat, nah anak kelompok A biasanya kertasnya itu sudah kita gunting, nanti mereka tinggal ngelem. Jadi kayak rantai gitu kan. Nah, bisa diganti seperti itu. Nah, tapi kalau ini kan sudah kelompok B, ini kebetulan minggu kemarin kita buatnya. Jadi ini anak-anak melipat origami, ini semua dari origami ya. Origaminya dilipat sendiri, digunting sendiri persegi panjang, terus dilem sendiri dan dilipat sendiri. Makanya jadi seperti ini tuh. Jadi tingkat kesulitan untuk TKB Betul. lebih itu Misalnya ya? sama-sama mau buat ular nih, tapi tingkatannya nanti bisa kita bedakan. Sesuai usianya nih ya. Sesuai. Oke. Gitu deh. Oke. Seru bukan? Seru banget. Effort sekali ya jadi guru craft. Tentu saja. Jadi setiap minggu sebelumnya kita udah harus prepare nih, misalnya anak TKB ada 20, berarti kita harus bikin 20. Oh, oke. 20 bahan Kopi, ya, kopian betul. itu ya. Waduh. Kalau sebelum PJJ kan kita mempersiapkannya kan seminggu sebelumnya ya. Tapi selama pandemi ini, Miss Dita tahu nggak? Kita menyiapkan ini sebulan. Wah, bulan sebelumnya. Ya, Jadi betul. itu craft selama sebulan, misalnya minggu ini apa aja kita harus bikin kopiannya sejumlah murid. Minggu kedua ini kopiannya 20 murid. Jadi setiap bulan kan kita memang kirim paket ya, Miss Betul. Putri, Miss Bella. Jadi nanti itu ada worksheet dari setiap area, terus craft juga harus ngirimin semuanya gitu, dari kertasnya, Ya, perintalan yang jadi lainnya. semua perlengkapan ini orang tua di rumah udah nggak perlu cari-cari lagi. Iya. Miss Betul. Dita. Jadi semuanya dari kita, dari Jadi sekolah. benar-benar sekolah tuh menyediakan Sudah, semuanya. sudah dipaketin. Misalnya minggu ini temanya kan kayak lagi negara nih, bulan ini kan temanya negara kayak Mekah, Cina, Inggris, Papua kan daerah gitu, itu semua sudah disiapkan sama gurunya dan bahan-bahannya juga sudah. Jadi anak-anak di rumah tinggal terima paket, terus tinggal dengerin instruksi ibu guru deh. Tinggal biasanya- merakit deh. Betul, Iya, tinggal luar dirakit. biasa. Jadi nggak perlu repot-repot nyari apa lagi gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih kita tidak membebani orang tua yang ada di rumah nih, alhamdulillahnya. Karena kan kasihan juga kan. Betul. Selama pandemi ini orang tua tugasnya bertambah, ya kan? Oke. Karena harus menemani anak-anak sekolah. Yang namanya anak TK nggak mungkin bisa ditinggal dong sekolahnya kan, karena Harus PJJ-nya didampingi. betul. Beda sama anak kakak kelas SD atau SMP atau lebih SMA kan bisa ditinggal sendiri kan dengerin gurunya. Tapi kalau anak TK kan nggak bisa. Ya kalau misalnya mamanya udah nungguin, mamanya juga harus Nyiapin, cari ya, barangnya, nyiapin, nyiapin kan. betul. Kasihan juga. Jadi ya inilah kerjaan bu guru craft. Dan satu lagi nih Cita, ini craft ini selalu ditunggu-tunggu sama anak-anak setiap minggunya. betul. Itu. Jadi Karena selalu membuat sesuatu. Iya. Oh, ada jadwal hari Ada tertentu. jadwalnya. Kalau di A hari apa? Kalau di A itu Selasa sama Kamis, Miss Oh, Putri. Selasa, Jadi Kamis. seminggu 2 kali, sebulan 8 kali Nah, ketemu craft. bisa Dan bayangin. berarti Miss Bella nyiapin 8 craft selama sebulan. 8 Masing-masing bentuk. anak. Iya betul, 8 bentuk. Gimana nggak? Twing Oh. gitu kan. Luar biasa. Kalau kelompok B? Kalau kelompok B kebetulan hari Selasa. Oke. Itu satu hari. Kenapa craftnya jadi cuma sedikit seminggu sekali? Karena ke kelompok B itu kan sudah lebih difokuskan untuk baca dan tulis ya kan? Karena Fokusnya udah beda ya, Miss betul, Putri ya? SD ya? sudah beda, sudah mau ke SD, jadi harus baca tulisnya harus lebih gitu Betul. loh. Kalau kelompok A kan masih ya masih ada setahun lagi untuk pengenalan itu kan, Pendalamannya. pendalaman baca Ah. tulisnya. Jadi lebih ke ya udah seperti ini, dan Having ini fun dulu nih betul, dengan ini craftnya. seru banget. Pasti Iya. ditanya, Miss craftnya kapan? Miss craftnya Betul. kapan gitu. Kalau Bu Rurin sendiri? Kalau di toddler itu ada Selasa dan Kamis, jadi setiap kegiatan pasti ada diselipkan craftnya, Miss Dita, karena kan kita masih basic juga ya. Terus kalau untuk di playgroup itu ada di Senin dan Rabu, jadi Jumatnya lebih ke kegiatan yang lebih Islami. Oh, keagamaan ya Bu Nurin Betul. ya? Oke. Jadi karena masih dasar ya, jadi lebih sering. Iya, lebih sering. Oke. Terus tadi kan udah tentang craftnya. Sekarang kalau misalnya proses belajarnya sendiri, apalagi kan lagi online kayak gini kan. Yang tadi Miss Putri bilang juga kendalanya sulit untuk ya kameranya lah, apanya lah, segala macem. Nah itu biasanya bisa diceritain nggak sih proses belajarnya di awal tuh gimana? Apakah Miss bikin dulu pertama nyontohin ke anak-anak, atau bikin bareng-bareng sama anak-anak, atau mengirimkan video lagi, atau gimana coba? Kalau di kelompok B sih kita bikinnya bareng-bareng Miss Dita, gitu. Jadi setiap area itu pasti akan diawali dengan doa dulu kan ya, pastinya doa bersama. Terus misalnya hari ini jadwalnya craft nih,
Berarti nanti setelah berdoa kita craft dan itu kita kerjakan sama-sama. Anak-anak sebelumnya dikasih tahu dulu untuk siapin craft di minggu sekian misalnya kita akan buat sesuatu nih. Nanti semuanya kita bareng-bareng bikinnya dari awal. Dari step pertama sampai akhir kita bareng-bareng. Jadi nungguin anak-anak. Betul. Mau yang Kita lama, tunggu. mau yang Iya. nungguin. Bersabar menunggu ya belajar. Kecuali memang anaknya nggak masuk. Nggak masuk, oke. misalnya sakit atau ada izin atau apa, biasanya ibu guru bikin video lagi untuk anak-anak yang nggak masuk. Jadi Miss videoin lagi, bikin lagi, ngedit lagi gitu. Iya, betul. Untuk Luar dikirim biasa. nanti buat anaknya nggak ikut PJJ pada hari itu, jadi dia bisa buat sendiri nanti sama mamahnya gitu. Jadi di tidak rumah. tertinggal ya Miss Betul, Putri. jadi tidak tertinggal. Jadi yang nggak masuk juga jangan khawatir ketinggalan untuk materi hari ini nih, misalnya gitu. Nanti Bu Guru akan ngirim videonya, jadi mereka bisa kerjain dari rumah gitu. Tapi kalau gitu prosesnya pasti seru ya Miss, mesti ada anak-anak yang Miss tungguin aku dong. Oh iya, dan itu juga Miss Dita ya, Miss Putri Bu Rurin, melatih kesabarannya anak-anak sih. Ya Itu anak-anak, ibu poinnya. guru juga karena mereka semua harus nunggu kan. Mereka nunggu temannya, kita juga nunggu mereka yang belum gitu. Jadi bukan cuma bu guru yang harus sabar, tapi anak-anak juga harus sabar. Gitu. Sabar banget ya berarti ya. Uniknya tapi kalau misalnya kegiatan craft, waktu kegiatan menggunting atau menempel tuh bener-bener hening, Miss Dita. Betul. Asiknya gitu. Fokus Jadi ya. anak-anak bisa tenang dan hening itu saat craft, saat oke kita mulai gunting, seret langsung suara yang langsung Hilang. Betul banget Bu Rurin. Kadang aku bingung. Misalnya abis kasih perintah kan, ya anak-anak gunting. Kok tiba-tiba nggak ada suaranya? Apa ngelek atau sinyal? Oh ternyata enggak, mereka Mereka serius fokus. gunting, serius bikin sesuatu. Jadi suaranya muncul lagi, aku sudah Miss, oke sudah. Itu sih yang bikin jadi kangen sama anak-anak yang Betul. bisa Miss Putri. Berarti so far anak-anak tuh benar-benar ngikutin banget ya. Nggak ada yang Sejauh ini nggak ngikutin gitu. Gak ada sih sejauh ini kalau craft mereka ya itu yang ditunggu-tunggu Excited itu. ya, Alhamdulillah excited sekali. Bagi udah ada hasilnya mereka Betul. sendiri ya. Dan tapi biasanya kalau hasilnya gitu dikembalikan ke sekolah atau buat mereka main? Untuk mereka main, jadi disimpan di rumah. Oh, oke. Kecuali buku gambar, kita juga kan berikan buku gambar dan juga buku melipat. Biasanya itu nanti di akhir semester ya, kita akan kumpulkan lagi untuk lihat juga nih sudah sejauh mana sih pembentukan mereka tentang gambar, tentang bentuk yang dia buat kayak gitu kan, sudah sejauh mana. Kita lihat goresannya juga ya Miss Putri Betul, ya. dari warna-warnanya juga. Jadi biasanya itu sih yang dibalikin ke sekolah. Berarti penilaian Miss-nya dari Salah satunya itu. Iya. Oke. Kalau penilaian guru craft tuh apa aja sih Miss? Biasanya bisa diinfoin nggak sih? Kalau misalnya kan kalau guru matematika harus bisa menghitung, kalau guru bahasa harus bisa membaca, kalau guru craft sendiri apa aja? Kalau guru craft itu kan kita kan melatih motorik halus ya kan, dan motorik halus itu juga kan untuk menunjang mereka kayak harus luas pegang pensil. Betul. Itu juga kan membantu untuk mereka bisa nulis ya kan, dengan tulisannya rapi gitu. Jadi ya penilaiannya pertama ya kayak tadi dasarnya itu gripnya dulu kan, dari gripnya lalu kekuatan. Karena banyak anak-anak yang tidak melatih motorik halus itu ketika pegang gunting, pegang pensil itu kayak nggak kuat gitu loh. Betul kan ya, bisa Kayak ngambang gitu Miss Putri. Merobek kertas pun jadi kurang Betul. merobek kertas Miss Dita. Jadi Kurang ternyata bertenaga ya Bu iya, Rurin ya. jadi ternyata penting banget tuh merobek dari dasar anak-anak dikenalkan cara merobek kertas. Jadi nanti atau mungkin jadi- kalau dari playgroup itu apa spons ya kan? Iya betul. Betul. Respons kayak gitu. Jadi penilaian juga banyak sih, dan tadi dasarnya itu dulu, pegang gripnya dulu. Nanti kalau sudah jauh ke kelompok A, kelompok B, nanti ada kayak merobek, apa menganyam juga kan, melatih fokus juga, kreativitasnya juga, kayak gitu, kerapihan, dan biasanya juga ada kayak permainan warna ya kan. Sejauh mana sih mereka bermain warnanya tuh yang apik, yang dilihatnya tuh bagus kayak gitu. Berarti guru craft itu juga menilai gross motornya ya? Betul. Berarti maksudnya nggak semua tentang craft, bisa juga tentang apa gross motornya anak-anak ini penilaiannya. Iya, jadi kita pegang dua ya, fine motor dan gross motor. Gitu. Gross motor itu biasanya kalau kita nggak PJJ ya, biasanya kita sebelum memulai kelas. Kalau kita kan ada ikrar ya biasanya. Sebelum ikrar itu ada waktu di mana anak-anak harus main dulu di playground. Nah, disitulah biasanya kita kan melihat motor kasarnya. Nah, atau kalau selama PJJ ini kita punya waktu juga. Kalau di B itu ada hari Rabu. Biasanya entah senam, entah kita kirimkan bola. Jadi semua juga sudah dikirimkan.
ada bola atau ada gelas-gelas atau ya apapun itu untuk menunjang kegiatan gross motornya mereka gitu. Jadi bener-bener ya kalau di guru TK tuh semuanya dipelajarin gitu, dinilai ya anak-anak mulai dari grossnya, fine Diasah. motornya, semuanya diasah supaya nanti pas SD-nya karena kan udah nggak yang terlalu seperti itu banget ya kalau di SD tuh lebih ke belajar materi, fokus belajar. Oh iya, Miss Dita. menunjang ya. Betul, itu yang menunjang. Miss Bella mau nambahin sedikit nih. Kalau misalnya sebenarnya memegang krayon atau menggores dengan krayon itu hal sepele sebenarnya ya. Kelihatannya. Betul, kelihatannya sepele, tapi ternyata dengan lihat goresannya anak-anak, kalau dia sudah bisa pekat ya, Miss Putri Bururin ya, berarti grippingnya itu sudah bagus kalau sudah semakin pekat. Sudah lebih kuat pegangan itu. Sudah lebih kuat pegangannya, berarti otot tangannya sudah mulai kuat gitu. Jadi nanti untuk tahapan berikutnya ketika dia merobek, ketika dia meremas itu dia sudah mulai bisa, sudah mulai kuat lagi gitu. Terus Miss ada tips nggak sih misalnya ada salah satu anak nih yang ternyata masih kurang gitu untuk bagian misalnya mengguntingnya atau gross motornya dan segala macam. Ada tips nggak sih misalnya ada orang tua di rumah yang, aduh gimana sih nih caranya supaya nih anak nih bisa gitu. Kalau dari guru craft biasanya kiat-kiatnya tuh kalau di kelas ada yang kayak gitu tuh gimana? Kalau di kelas sih biasanya kalau kayak misalnya anaknya belum pernah sekolah gitu kan, terus langsung masuk ke kelompok A atau mungkin ke kelompok B yang sudah jauh ketinggalan nih misalnya kan. Ya kita kayak dari awal gitu loh Miss Dita. Jadi kayak misalnya ngajak mereka meremas dulu, ngajak mereka merobek, melemaskan jari-jarinya kan. Nah, jadi kayak kita dari awal gitu. Jadi harus dikebut memang. Berarti dasarnya itu emang meremas itu? Iya, meremas, dasarnya merobek gitu. Merobek, meremas itu dasarnya. Baru gunting gitu-gitu ya? Iya, nanti gunting Pembiasaan ya belakangan. Miss Putri ya. Betul. Jadi dibiasakan dulu. Sebenarnya semua anak itu punya kemampuan untuk berkembang masing-masing ya Miss Putri ya. Jadi gimana Bu Guru nanti selalu mengasah, selalu mendampingi, insya Allah tuh nanti anak-anak semuanya bisa mencapai targetnya masing-masing gitu. Tapi pernah ada yang Pernah. dan perkembangannya gimana Miss? Kalau dia mengikuti dan memang dibantu, karena kan nggak dari sekolah juga kan, paling nggak Dari ada orang tua. peran dari rumah juga kan. Iya, kerjasama. Ya kalau betul kerjasama. Kalau misalnya itu dilakukan dengan rutin, latihan terus, insya Allah bisa kok. Sejauh ini Bisa sih mengejar insya Allah. Yang kejar. penting Bu Guru di sekolah, orang tua di rumah saling komunikasi, saling kerjasama, Betul. insya Allah ketertinggalan tadi itu Bisa kekejar targetnya gitu. Berarti emang sebenarnya kan juga ada ya orang tuh yang ngapain sih di sekolah TK, orang TK cuma gitu-gitu doang. main aja gitu. Main aja gitu Tapi kan. ternyata di balik main itu kan banyak banget manfaatnya itu gitu. dia. Tadi pegang pensil, tadi kan Miss Bella sudah sampaikan dari dasar tadi yang di playgroup kan anak-anak dilatih untuk gripnya tadi. Jadi kalau misalnya dari dasar itu belum dilatih secara maksimal Miss Dita, nanti berefek di memegang pensil dan penulisannya biasanya. Jadi nanti saat di jenjang SD dan seterusnya tulisannya akan berbeda juga ya Miss Putri, Miss Bella, kerapihannya seperti itu. Jadi anak yang sudah gripnya sudah bagus, memegang pensilnya itu akan lebih beda dan mungkin bisa lebih rapih seperti itu. Kalau ini sih dari sisi craftnya ya, Iya, dari benar, sisi keterampilannya. Tapi keterampilan. ya dari sisi lainnya kenapa sih harus disekolahin gitu? Selain untuk melatih motoriknya gitu, membantu itu kan juga anak-anak kan perlu bersosialisasi ya kan, Iya, dari betul. kecil. Nah, itu juga menjadi dasar pembentukan anak-anak untuk Iya, sosialisasi, untuk ketemu teman. Karena kalau anak yang ada beberapa anak yang nggak sekolah, maksudnya di rumah aja, beda banget sama anak yang sekolah. Karena dia ketemu teman, ngobrol, melatih bahasanya dia, bicaranya kayak gitu. Belajar berinteraksi dengan orang lain Betul. seperti itu. Mulai sosialisasinya dari dini. Iya, betul. Tuh kalau ada yang menganggap guru TK gampang cuma ngajarin nyanyi-nyanyi, ternyata sesusah ini loh teman-teman. Ya semuanya dinikmati, enjoy. Nah kalau tanggapan dari orang tua sendiri gimana sih Miss? Ada komplain kah atau ada kendala lainnya gitu? Gimana kalau Miss Bella? Orang tuanya. Orang tua kelompok A gimana? Iya, misalnya kan ini kan masa online juga kan, pandemi juga, apakah ada yang protes juga, susah nih, craft nih, aku nggak bisa ngajarin anak atau apa dan segala macam. Oke.
Sejauh ini Miss Dita karena kita kan sudah berjenjang ya. Jadi pengenalan kita dari semester pertama sampai semester kedua itu ada peningkatan. Jadi mulai dari dasar nih. Ketika Miss Bella pertama di semester pertama nih, mulai dasarnya dulu. Jadi mereka nggak kaget. Jadi nggak jebret kita kasih yang aneh-aneh nih, yang susah-susah gitu. Enggak. Jadi dari pengenalan dulu. Pertama ini kayak misalnya melipatnya atau mengguntingnya. Melipatnya baru 4 lipatan. Nah, udah kesininya udah makin banyak lagi. Mengguntingnya juga gitu. Misalnya pertama ngeguntingnya bentuknya square. Ketika sekarang nih mereka lingkaran aja udah mulai bisa, udah mulai lancar betul. Ada perkembangan. Jadi orang sejauh tua ini. di rumah nggak terlalu kesulitan Miss Dita untuk Iya, mendampingi anak-anak di betul. rumah. Karena apa? Karena bahannya udah dikasih dari Karena bahannya sudah Karena dikasih juga dan stepnya tadi. stepnya juga sudah berjenjang kan. Selain itu kan maksudnya nggak ada komplain sih Iya, sejauh benar. ini. Karena apa? Karena bahannya sudah disiapkan. Betul. Terus Bu Guru juga insya Allah selama ini sejauh ini kasih instruksinya gampang, mudah diikutin Iya, kayak betul. gitu kan. Jadi sih sejauh ini kalau di B juga nggak ada Alhamdulillah. komplain. Alhamdulillah. Jadi orang tua nggak terlalu repot banget sebenarnya ya. Cuma tinggal mendampingi dan Nah, membimbing. ini dia. Makanya terima kasih kepada ayah bundanya nih karena sabar juga nih sudah mendampingi nih. Gitu. Iya benar-benar. Oke. Nah, yang aku tahu nih kalau TK setiap bulan itu selalu ada acara besar ya, big day. Hah, Iya. bukan lagi. Apa aja diperingatin nih? Oh gitu, berarti setiap bulan selalu ada. Ada. Pasti, Dan Itu pasti. Itu pasti. Harus. Harus setiap bulan. Oke. Gimana cara nentuin oke big day bulan ini mau acaranya ini aja, acaranya begini, acaranya begitu. Gimana cara nentuinnya? Apakah setiap tahun dan di setiap bulan yang sama itu acaranya sama atau berbeda atau gimana? Pertama, Oke. Yang pertama coba gimana Miss Putri? Kita tambahin. yang pertama tuh nanti tambahin ya kalau kurang ya. Kalau pertama kita juga lihat dulu nih dari kegiatan tahunan kita. Lalu dilihat nih di bulan ini ada hari besar apa. Biasanya kita lihat itu kan. Ada hari besar apa, kita pilih dulu yang kira-kira sesuai, kira-kira masuk nih kalau di TK dan bisa. Lalu dilihat lagi tanggalnya. Kira-kira tanggalnya pas atau enggak kayak gitu. Nah, memang kemungkinan akan sama misalnya tahun ini di bulan Februari ini dengan Februari tahun lalu kemungkinan ada sedikit kesamaan. Acara misalnya hari besarnya apa yang kita ambil kayak kemarin bulan ini ya bulan ini kita mau acaranya insya Allah minggu depan itu temanya yang diambil tentang keanekaragaman negara. Betul. Gitu. Nah, itu juga bisa terjadi misalnya tahun kemarin sama tapi konsepnya berbeda. Betul. Gitu. Jadi mungkin sama hanya konsepnya berbeda. Jadi itu penentuannya kita lihat dulu di bulan ini ada kegiatan apa. Big day-nya apa aja nih gitu. Terus sesuai sama tema biasanya. Betul. Biasanya sih kita nentuinnya kembali lagi ke tema ya. Betul, balik lagi ke tema. Jadi yang nggak buat ngebedain itu ya temanya gitu. Bedanya pada saat belum pandemi sama ketika pandemi sekarang berarti online dong big Online. day-nya. Bedanya apa tuh? Bedanya ya mereka di rumah Iya, itu beda. dan tetap semuanya dikirim. Betul. Terakhir kemarin kita temanya tentang Bela Bela negara. negara. bela negara dan itu seru Miss Dita. Seharusnya kalau kita nggak pandemi itu jadwalnya kita field trip ya. Iya, field trip keluar. Betul, biasanya anak kita bawa anak-anak keluar nih gitu. Nah, karena pandemi ini akhirnya kita yang bawa bela negara itu, jadi kita kemarin datengin Bapak polisi sama Bapak tentara ke sekolah dan gak cuma dirinya mereka aja, Betul. tapi bapak-bapak itu bawa kendaraannya, bawa kendaraan ke sekolah dan anak-anak bisa lihat langsung Betul. walaupun kita nggak datang Dan ke yang sana. lebihnya lagi Miss Putri, Apa Miss Bella? mereka kita kasih kostum. Iya benar. itu Jadi dia. anak-anak kostumnya bisa sama polisi dan Bapak TNI. Betul. Dan itu Bu Rurin ya, bukan kita sewain ya Bu Rurin ya. Kita kasih untuk Dikasih anak- buat mereka. Betul. Luar Itu biasa. untuk punyanya anak-anak nih, inventarisnya anak-anak gitu. Jadi anak-anak bisa pakai Karena kan juga. seharusnya mereka samaan. karena kan harusnya mereka pergi keluar untuk field trip. Betul. Jadi untuk gantinya kita berikan kostum untuk anak-anak agar bisa lebih menikmati acara kemarin. Jadi Hadiahnya bahagianya buat sama. anak-anak. Iya betul, bahagianya jadi sama. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara gitu. Nah kalau misalnya untuk acaranya sendiri, kalau misalnya ketika nggak pandemi,
corona, sebelum corona kan pasti anak-anak kan ke sekolah Betul. dong, big day bareng-bareng sama bu guru. Biasanya kan ada corner by corner tuh. Nah kalau online sendiri itu gimana caranya? Tetap ada corner ya Miss ya. Tapi bedanya cuman mereka online. Kita di sekolah. Kita di sekolah. Waktu awal-awal banget pandemi dan mengharuskan kita tetap sekolah kan mau nggak mau kita tetap di sekolah, anak-anak di rumah. Tapi corner-corner itu kayak cooking class, kayak sainsnya ada, craftnya ada, itu tetap disediain walaupun mereka dari rumah, dan itu sedihnya karena ya mereka cuma lihat dari rumah aja. Nah tapi belakangan ini setelah mulai PTM ya kan, jadi kita bisa mendatangkan anak-anak walaupun sangat amat terbatas, Miss Dita. Jadi yang seharusnya kita bisa acara 1 hari, ini bisa 2-3 hari. Karena apa? Karena anaknya harus bergantian dan nggak bisa banyak-banyak. Betul. Ganti-gantian. Gitu. Ya belakangan sih sudah sedikit bisa lebih menikmati kali ya anak-anak, karena mereka udah bisa datang ke sekolah walaupun kapasitasnya sedikit dan bergantian. Oke, kalau tanggapan dari orang tua sendiri setelah online, terus kan anak-anak PTM ketika big day itu kan berarti yang bela negara ya? Oh enggak juga, Sebelumnya juga Oh tetap, udah iya. PTM ya? jadi kita seminggu 3 kali setelah di luar dari big day itu gitu. Terus tanggapan orang tua sendiri gimana? Seneng banget. Sejauh ini Alhamdulillah. antusias Lega ya mereka udah di sekolah aja, udah sekolah aja deh anak-anak gitu. Malah ada orang tua yang bilang, Miss pokoknya kalau PTM udah dibuka anak saya nomor 1 ya daftar. Kayak gitu karena saking udah pengen Bosen banget ya. ke sekolah anaknya Iya. gitu. Karena lebih mudah ngajar anak langsung ya daripada online sebenarnya. Masih terlihat ya Miss Putri. Semangatnya juga terlihat semangatnya. Oke. Terus kalau berarti di big day itu ada craft, Tetap ada Tetap ada craft. craft. tetap ada craft. Craftnya beda-beda atau sama? Biasanya kalau acara gitu kita suka jadiin satu ya. Hanya kesulitannya aja Kesulitannya yang berbeda beda. biasanya. Misalnya? Misalnya kayak kemarin kalau kita waktu bela negara ya, kita buat mobil-mobilan dari Kardus. Dari kardus. dari kardus gitu kan. Nah kalau untuk kelompok A hanya mewarnai ya Miss Betul. Bella, sama menempel. Nah kalau kelompok B kemarin anak-anak harus gunting dulu gunting dulu. sendiri, Gunting dulu. Iya. gunting dulu sendiri baru ditempel kan. Jadi ada tantangannya beda nih. Kalau kelompok A kan tinggal nempel aja terus mewarnai gitu. Tingkat kesulitannya beda ya. Kalau playgroup sendiri ikutan biasanya? Iya, tetap join, tapi tetap didampingi oleh ibu guru karena kan tadi kalau misalnya TKA mewarnai, TKB menggunting dan dulu. mewarnai, kita juga tetap ikut mewarnai juga, cuman tetap didampingi oleh ibu guru. Gitu. Kalau anak playgroup tuh sama excitednya dengan kelompok A dan B nggak sih kalau Masya craft? Allah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Hebat Luar banget biasa anak-anak. ya. Kalau misalnya udah masuk untuk bermain, aku mau itu. Udah ngeliat chat, udah seneng anak-anak. Oh, warna-warni soalnya. Iya, karena warna-warni. Seru sih. Iya. Gimana Miss Dita, ada keinginan untuk jadi guru? Kayaknya untuk jadi guru craft tuh agak banyak perintilannya ya. Lumayan. Terus Miss kalau misalnya kayak gini-gini tuh perintilannya misalnya banyak harus gunting kecil-kecil, terus harus dikirim ke rumahnya masing-masing 20 anak itu perintilan berapa banyak? Kita bener-bener yang Anak masih sedikit Miss Dita. Oh, Pernah sedikit. sampai 30-an kan? Oke. Pernah 30. Saya pernah dengan 32 siswa. Mantep tuh Bu Rurin Kalau pengalamannya. kalau event ya kan, big day gitu harus semua siswa dong. Betul. Sekitar 50-an kan banyak kan. Kita buat sama-sama. Sama-sama sih, walaupun misalnya hari biasa gitu kan. Ya kan ada 2 ini kan. Jadi bisa saling Jadi bantu sama-sama. dong. Luar biasa. Ada tambahan nggak sih dari guru craft? Kayak apa misalnya keluhan atau tips atau apapun lah dari guru craft TK sendiri? Apa ya, anak-anak udah jauh lebih kreatif sih Miss Dita. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan. Ada aja idenya. Ada aja. Kayak mereka lihat plastik paket lah, bubble wrap itu kan. Itu tau nggak bisa jadi sayapnya Batman. Miss Putri pengalaman nih. Dengan lihat plastik itu, anak-anak tahu-tahu minta solasi. Buat apa? Nggak tahu ya ditempel di sini dan dia jadi superhero kan. Jadi udah jadi dari situ aja. Idenya mereka tuh lebih jauh kreatif dari guru. Ini tinggal ngasah ya Bu Guru. Betul. Ya. Craft tuh lebih ke imajinasi anak-anak Ya. juga ya. Lebih ke imajinasi. Dan imajinasi ibu guru. Mau jadi apa habis ini, jadi apa. Oke deh, terakhir harapannya
harapan guru craft nih buat anak-anak. Karena kan ini masih pandemi ya, kita on off, ntar udah PTM, ntar sekarang lockdown lagi, ntar PTM lagi, tuh sebenarnya harapannya apa sih? Ya harapannya sih maunya bisa di sekolah aja bikin craftnya kan, karena jauh lebih seru. Terus kayak kelompok B aja itu kita udah bisa kerja kelompok, Miss Tita. Kerja kelompok? Jadi ada satu project yang bisa dikerjain bareng-bareng kalau Projectnya langsung. besar. Betul, kayak misalnya nih kita bikin map gitu kan. Kayak misalnya waktu itu pernah bikin temanya transportasi. Jadi aku sediain kertas besar gitu kayak karton, duplek ya? Iya, Kayak kertas duplek besar itu. Nah, itu anak-anak misalnya ada 3 atau 4 anak, itu mereka menuangkan kita mau bikin jalanan misalnya. Jadi nanti mereka ada yang bantu buat gambar jalanannya, ada yang bantu buat mobil. Dari apa mobilnya? Kita bebaskan, kita sediakan dari kertas atau dari korek atau dari apapun gitu. Jadi kerjasama. Kerjasama, lebih serunya itu kalau di sekolah kita udah bisa mengajarkan anak kerjasama. Kerjasama melatih Kerjasama. Kalau di rumah kan kita sendiri-sendiri kan. Betul. Mereka bikinnya sendiri-sendiri dan agak sulit juga kalau mau kerjasama gimana. Aman ya sejauh ini, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bu Ririn? Pesan untuk anak-anak. Ya harapannya kan playgroup nih. Kalau playgroup maksudnya playgroup toddler bukannya lebih sulit ya kalau ngajar di rumah? Betul. Lebih enak tuh anak-anak umur segitu tuh langsung ya. Jadi kemarin pas akhirnya PTM pun anak-anak lebih seneng karena kan bisa datang ke sekolah sebenarnya gitu. Harapannya sih anak-anak untuk selalu semangat walaupun pembelajarannya entah itu PJJ ataupun PTM, diharapkan anak-anak selalu semangat dan harapannya untuk kondisi saat ini juga semoga bisa lekas membaik. Jadi kita bisa ketemu terus sama anak-anak, anak-anak semakin baik lagi nanti di pembelajarannya seperti itu. Betul, oke, kalau gitu wah seru banget obrolan hari ini ya. Ternyata kita tahu loh kalau guru craft itu ternyata nggak segampang itu untuk bikin ini nih yang kelihatannya ya kayak gini doang kita juga bisa, ternyata susah loh bikin kayak gini tuh, mikir loh bikin kayak gini dan harus ngajarin anak-anak juga. Bahaya kalau misalnya anak-anak ternyata nggak bisa guntingnya, nggak bisa bikin polanya gitu. Ternyata TK itu juga cukup penting untuk orang tua yang mikir ngapain sih di sekolahin TK, orang cuma main doang ya kan, apalagi online sekarang gitu. Ternyata ada banyak hal yang bisa dipelajari dan diasah dari TK supaya nanti di SD-nya mereka jadi jauh lebih baik lagi gitu. Luar biasa, terima kasih Ibu Guru semuanya. Terima kasih Miss Dita. Terima kasih guru-guru hebat Teman-teman, semuanya. makasih. Terima kasih teman-teman. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu nih tentang dunia craft, tentang dunia gross, tentang TK juga terutama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat. Amin. Ditunggu Miss Dita di TK. Ditunggu di TK ya. Ditunggu di TK teman-teman. Oke deh kalau gitu untuk hari ini cukup ya Miss semuanya. Sip. Dari Miss Dita, Dari Ibu Rurin. Miss Putri. Miss Bella. pamit untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.